Sebelum kembali kita membaca bagian kita perjanjian baru sebagai dasar pemberitaan firman Tuhan dan merenungkan bersama-sama, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, tidak terasa kami sudah berada di penghujung tahun 2020. Dan kurang lebih 5-6 jam lagi kami akan melangkah memasuki tahun kehidupan baru di tahun 2021. Kami percaya semua ini boleh jadi atas izin dan perkenan-Mu. Dan atas pertolongan-Mu juga kami dengan pasti akan memasuki tahun 2021 dengan selamat. Dalam suasana sukacita dan rasa syukur kami di penghujung tahun ini, kami akan menggumuli kebenaran firman-Mu dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 19. Kami menyadari Tuhan, baik kami yang ada di rumah gereja ini maupun ada di rumah masing-masing, bahkan dimanapun mereka yang dapat menangkap siaran ibadah ini, adalah manusia biasa yang penuh kekurangan dan keterbatasan. Karena itu tolonglah kami Tuhan, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu. Berikan roh hikmat pengertian yang baik bagi kami, agar kami dapat mengerti, dapat memahami apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Dan biarlah dengan kekuatan firman-Mu, kami dengan keyakinan yang pasti dan pengakuan bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan Juru Selamat umat manusia, kami boleh meninggalkan tahun kehidupan di tahun 2020 ini dan memasuki kehidupan yang baru di tahun 2021 yang akan datang. Tuhan, hadir di tengah persekutuan kami saat ini, baik di gereja ini maupun di rumah kami masing-masing. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menguasai kami dan membimbing kami selama proses ibadah kami pada saat ini. Terima kasih Tuhan Allah, berfirman bagi kami saat ini, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Yohanes 8 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-19 kembali kita baca bersama-sama. Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-19 di bawah judul Yesus adalah terang dunia. Kita mulai. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itulah benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis, bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Amin. Bapak, Ibu, saudara sidang jemaat Tuhan yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Yesus dalam pelayanannya selalu berusaha untuk meyakinkan orang-orang, termasuk yang menemui Dia dalam teks nats kita pada saat ini, tentang siapa Dia. Dan dalam Injil Yohanes pasal 8 ini dia menegaskan bahwa Dia adalah terang dunia.
Terang di sini saudara tentu saja kita mengetahui dan memahami maknanya. Ibaratnya kita berada di suatu tempat, suatu bilik ruangan yang gelap, setitik terang sedikit pun akan sangat berguna, bermanfaat bagi kita saat itu. Dan dalam Injil Yohanes ini saudara-saudara, Yesus menegaskan sebagai terang, dia tidak hanya berguna bagi orang-orang khusus atau bangsa khusus, termasuk orang Israel, tetapi juga bagi seluruh umat manusia. Dan dia menegaskan bahwa tanpa dia sebagai terang, dunia yang dikuasai oleh dosa selalu berada di dalam kegelapan. Dan manusia tidak akan mampu keluar dari kegelapan itu tanpa terang itu menghampiri umat manusia. Tetapi ada yang menarik saudara dalam nats kita tadi. Rupanya orang-orang yang mendengar, dalam hal ini orang-orang Israel, tidak begitu saja menerima kesaksian atau penegasan Yesus tentang dirinya sebagai terang. Kita bisa memahami jalan pikiran mereka, Bapak Ibu Saudara, dalam cara berpikir hukum. Ketika ada kasus itu akan dibenarkan kalau ada orang lain yang menjadi saksi, yang bisa membuktikan bahwa itu benar-benar terjadi. Nah, karena itu mereka menolak kesaksian Yesus tentang dirinya. Dan Yesus berusaha meyakinkan mereka bahwa ini benar, saya bersaksi tentang diri saya, tetapi bukan hanya saya sendiri. Ada pihak lain yang sudah jauh sebelumnya bersaksi tentang saya, yaitu Bapa. Siapa Bapa? Menunjuk kepada Allah Bapa. Dan argumentasi yang disampaikan oleh Yesus ini, saudara-saudara, bisa diterima oleh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang notabene mereka tahu tentang hukum-hukum atau norma-norma keabsahan sebuah kesaksian yang berlaku dalam tatanan hukum Yahudi. Karena dalam tradisi hukum Yahudi, sebuah kasus akan sah apabila disaksikan lebih dari satu orang. Nah, ini jalan pikirannya. Dan pernyataannya bahwa dia adalah terang. Yang pertama dia sendiri sebagai saksinya, dan yang kedua adalah Allah Bapa. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, meyakinkan orang-orang Yahudi tadi tentang siapa dirinya. Ada yang menarik saudara dari catatan Injil Yohanes ini dalam nats kita, bahwa ada dua hal yang menjadi sorotan. Yang pertama, mereka sebenarnya secara substansi sudah mempersoalkan tentang figur atau tokoh Yesus itu sendiri yang berani mengaku sebagai anak Allah. Yang kedua, mereka juga meragukan tentang berita kesaksiannya. Jadi, kalau orangnya sudah tidak sah, tidak benar dan anak Allah, bagaimana mungkin isi pemberitaannya juga sebuah kebenaran? Saya kira itu logika yang bisa kita jelaskan dari dialog Injil Yohanes ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus,
Dengan panjang lebar Yesus berusaha meyakinkan bagaimana hubungannya dengan Allah Bapa. Bagaimana hubungannya, pribadinya, kehadirannya di tengah-tengah dunia ini sebagai utusan Allah Bapa untuk memposisikan dirinya, menjadikan dirinya sebagai terang dunia yang akan menuntun, memimpin umat manusia keluar dari kegelapan, keluar dari berbagai macam suasana, situasi kelam kehidupan umat manusia. Yesus sebagai terang dunia menghadirkan dirinya, menyaksikan dirinya sebagai tokoh, sebagai sosok yang akan mampu, dan itu dipastikan, membebaskan manusia dari kegelapan. Kegelapan di sini karena kekuasaan dosa, kekuasaan kejahatan, kekuasaan iblis yang membelenggu kehidupan umat manusia. Dan karena itu manusia harus menerima dia sebagai Tuhan, sebagai terang bagi kehidupannya, supaya hidupnya diterangi, berjalan tidak lagi di dalam kegelapan yang dikuasai oleh kuasa dosa yang penuh dengan keberdosaan itu tadi. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang kekasih Yesus Kristus, Tuhan Yesus menyaksikan siapa dirinya sebagai terang yang akan membebaskan umat manusia dari berbagai macam tekanan tadi. Dia adalah Yesus yang memang secara fakta dalam sejarah telah mencelikan mata orang yang buta, telah kembali memberikan kepercayaan diri kepada seorang perempuan yang sakit pendarahan, seorang perempuan yang dicela, dihina karena keberdosaannya, yang hampir dilempari dengan batu oleh orang-orang yang pada saat itu. Dia bebaskan manusia seperti itu, dan itulah salah satu fungsi dia sebagai terang dunia, membawa kebebasan, membawa kelegaan kepada umat manusia yang percaya kepada dia. Ketika bagian nats ini penegasan bahwa Yesus adalah terang dunia, kita baca, kita renungkan di penghujung tahun 2020 ini. Kalau kita mau jujur dan mau mengevaluasi kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat kita berbangsa dan bernegara, Bapak Ibu Saudara, tidak sedikit persoalan, pergumulan, penderitaan yang kita alami, yang membuat kehidupan kita, pandangan hidup kita seakan-akan gelap tanpa harapan. Kehidupan sosial yang dalam banyak kasus semakin semrawut. Relasi manusia yang dalam banyak peristiwa selalu diwarnai percecokan, permusuhan, pertengkaran, perkelahian sebagai anak bangsa. Juga kehidupan berumah tangga yang juga penuh dengan berbagai macam persoalan. Konflik antara suami istri, konflik antara orang tua dan anak, konflik antara tetangga, dan lain sebagainya. Itulah pengalaman real yang kita hadapi sepanjang tahun 2020 yang akan kita tinggalkan ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, dalam situasi yang seperti itu, saudara-saudara, nats kita pada saat ini menegaskan kepada saudara dan saya bahwa Yesus anak Allah adalah terang dunia. Ia akan menerangi cara berpikir kita, menerangi cara kita bersikap, sehingga dengan berjalan bersama dengan Tuhan Yesus yang terang tadi, kita akan mampu mengatasi persoalan-persoalan hidup yang mencengkeram, membelenggu kehidupan kita sepanjang hari-hari yang telah kita lewati. Mungkin sampai pada saat ini kita masih bergumul dengan sakit penyakit yang kita derita secara pribadi. Persoalan ekonomi kita yang semakin sulit dan lain sebagainya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, dengan kuasa Allah sebagai terang dunia, kita diberikan nanti roh hikmat, pengertian, agar kita mampu mensikapi, menghadapi setiap persoalan-persoalan tadi, sehingga kita tidak terus berada di dalam kekuasaan kegelapan yang menyesatkan kehidupan kita umat manusia. Yesus adalah terang dunia yang abadi.
dan sinarnya atau terangnya tidak akan pernah redup. Hanya karena penderitaan dan pergumulan umat manusia, atau hanya karena keberdosaan kita umat manusia. Yesus yang terang itu sendiri, dengan karya-karya yang bawa kebebasan, tidak akan redup menjadi padam oleh karena keluh kesah, oleh karena sungut-sungut kita, oleh berbagai macam penderitaan yang kita alami di tahun 2020 yang telah berlalu. Seperti yang saya singgung beberapa waktu yang lalu, pandemi COVID sepanjang tahun 2020 merupakan persoalan kemanusiaan yang sangat menyakitkan bagi seluruh umat manusia. Ditambah lagi kejahatan-kejahatan moral yang merasuk dalam seluruh sendi-sendi kehidupan. Tidak terkecuali di gereja, di lembaga-lembaga pendidikan terhormat dan lain sebagainya. Kejahatan-kejahatan norma etika, di mana orang tua tidak mengenal lagi siapa keturunannya, permusuhan, pertentangan hanya karena alasan-alasan duniawi. Hubungan antara saudara kandung menjadi retak, hubungan antara suami istri menjadi rentak. Itu persoalan-persoalan kehidupan kita yang berada dalam kegelapan dunia. Tetapi kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, pada saat ini kita diingatkan bahwa ada Yesus sang terang dunia yang akan menerangi jalan pikiran kita. Sehingga dengan terang Kristus yang berkuasa nantinya, kita akan mampu mencari solusi yang terbaik dalam rangka mengatasi segala persoalan-persoalan kemanusiaan yang ada di tengah kita dan di hadapan kita di tahun 2021 nanti. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang kekasih Yesus Kristus, Yesus yang adalah terang adalah Yesus sosok yang peduli, yang berempati, bersimpati dengan berbagai macam persoalan kemanusiaan. Yesus yang adalah terang adalah Dia pribadi yang menghadirkan diri sebagai sahabat bagi semua orang, termasuk orang-orang yang berdosa sekalipun, saudara dan saya. Karena itu biarlah kehadiran Yesus sebagai terang dunia menjadi sumber kekuatan kita, sumber penghiburan kita, menjadi sumber motivasi diri kita, agar kita meninggalkan tahun kehidupan baru, kehidupan di tahun 2020 ini dengan semangat. Dan kita juga memasuki tahun kehidupan baru nantinya, kurang lebih 5 jam nanti, dengan semangat yang baru juga. Dan biarlah kehidupan pribadi kita, keluarga kita, jemaat kita, masyarakat kita, senantiasa berjalan dan fokus hanya kepada pusat terang yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang telah dihadirkan Allah di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa ini. Marilah kita buka hati dan kehidupan kita. Kita terima Yesus Sang Terang itu. Kita biarkan Dia menguasai, mengendalikan, mengatur setiap cara berpikir kita, setiap tingkah laku kita, setiap jalan hidup kita. Agar setiap hentakan kaki kita melangkah dan tarikan nafas kita dalam kehidupan bersama dengan orang lain, sungguh-sungguh kita menjadi sumber sukacita, menjadi sumber damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kita. Dan biarlah dengan terang Kristus yang abadi itu nanti, kita akan meninggalkan tahun kehidupan di tahun 2020 ini dengan sukacita, dengan rasa syukur dan damai sejahtera. Dan juga kita masuki tahun 2021 nanti dengan semangat, dengan optimisme, bahwa bersama dengan Tuhan Yesus kita akan mampu terus memperbarui hidup kita menuju kepada kehidupan yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Selamat kita meninggalkan tahun 2020 ini nanti, dan selamat kita masuki tahun baru, tahun 2021. Tuhan Yesus beserta dan memberkati kita sekalian. Amin.